Saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah It's okay to not to be okay. Yang ayat bacaannya diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 15 tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengawali perenungan firman ini dengan sebuah kisah. Yakni kisah, sebut saja namanya Boni dan Bonita. Mohon maaf jika ada teman-teman atau saudara-saudara yang namanya sama. Nah, Boni dan Bonita ini sebetulnya adalah teman sekolah sewaktu SMA. Mereka sudah berteman lama sejak masuk di SMA. Lama-kelamaan, Boni dan Bonita ternyata saling memiliki rasa di hati mereka. Dan pada akhirnya mereka saling menyukai dan mencintai satu dengan yang lain dan akhirnya berpacaran. Namun ketika lulus SMA, Boni harus melanjutkan ke perguruan tinggi di sebuah kota yang berbeda dengan Bonita. Jadi mereka terpaksa harus menjalani hubungan pacarannya secara LDR. Nah, berjalanlah hubungan mereka beberapa saat ketika LDR, namun karena satu dan lain hal, akhirnya mereka harus berpisah atau putus cintanya. Nah, karena hal itu, saudari-saudara, khususnya bagi Boni, dia sungguh mengalami sebuah pergumulan karena putus cinta. Dampaknya, dia menjadi tidak fokus dalam kuliahnya. Ada beberapa mata kuliah yang nilainya jelek, bahkan beberapa dia harus mengulang. Dan lama-kelamaan dia kehilangan semangat untuk berkuliah. Demikian pula bagi Bonita. Dia juga bergumul karena sesungguhnya sudah mengenal lama Boni, dan karena putus tadi juga bergumul hebat di dalam kehidupannya dan bahkan berdampak pada banyak hal, baik kuliah, pelayanan, maupun relasinya dengan orang lain yang menyebabkan Bonita menjadi lebih tertutup. Nah, saudari-saudari dikasihi Tuhan, itulah sebagian kisah yang mungkin juga kita dapati dalam pergaulan di sekeliling kita. Atau jangan-jangan kita sendiri juga pernah mengalami hal yang sama. Nah, dalam dunia psikologi, hal ini disebut sebagai quarter life crisis. Apa itu quarter life crisis? Yakni krisis seperempat abad. Periode saat seseorang berusia 18-30 tahun yang merasa tidak memiliki arah, khawatir, bingung, dan galau akan ketidakpastian kehidupannya, baik di masa itu maupun juga masa mendatang. Kekhawatiran itu bisa jadi karena masalah hubungan dengan orang lain atau relasi dengan orang lain, termasuk masalah percintaan, galau karena cinta, atau galau karena putus cinta. Bisa jadi juga karena masalah studi, masalah sekolah, masalah belajar, masalah kuliah, maupun juga kekhawatiran tentang masa depan. Nah, inilah seringkali menyebabkan, khususnya bagi anak-anak muda usia 18-30 tahun tadi, mempertanyakan eksistensinya, identitasnya, jati dirinya sebagai manusia. Sesungguhnya siapakah aku? Dan bahkan ada yang sampai merasa tidak memiliki tujuan hidup. Nah, saudari-saudari dikasihi Tuhan, pemicu terjadinya quarter life crisis ini bisa berbagai hal, termasuk tadi yang saya ceritakan di awal. Mengalami putus cinta setelah menjalani hubungan yang serius sekian lama. Ada juga yang bergumul karena yang bagi yang sudah bekerja, masalah pekerjaan, deadline yang tidak ada habisnya, yang harus dikejar-kejar, mengalami pressure dalam pekerjaannya, maupun juga berbagai hal yang lain
yang bisa memicu terjadinya quarter life crisis ini. Dan tahukah Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, berapa persen anak-anak muda atau kaum milenial ini yang mengalami quarter life crisis? Ternyata cukup tinggi, bahkan dikatakan sangat tinggi, yakni 86% kaum milenial mengalami quarter life crisis yang menyebabkan mereka merasa tidak nyaman, merasa kesepian, galau dan bergumul di dalam kehidupannya. Meskipun terlepas dari itu semua, krisis ini adalah sebuah hal yang alami, yang boleh juga dialami, dapat dialami oleh siapapun juga. Dan ini sebagai bagian bagi kita sekalian untuk proses menemukan identitas dan jati diri kita. Jadi sesungguhnya hal yang alami, tetapi ketika quarter life crisis ini tidak dikelola dengan baik, maka dampaknya bisa berdampak buruk bagi kehidupan seseorang. Nah, baiklah kita juga mengetahui apa sih tanda-tandanya seseorang atau mungkin diri kita sendiri sedang mengalami quarter life crisis ini. Tanda-tandanya bisa kita lihat: sering merasa bingung tentang masa depan atau tentang karir, merasa terjebak dalam situasi yang sesungguhnya tidak disukai, sulit membuat keputusan ketika ada beberapa pilihan yang harus kita ambil, menjadi kurang termotivasi dalam menjalani kehidupan atau aktivitas sehari-hari, sulit menentukan apakah harus menjalani hidup dengan keinginan diri sendiri atau tuntutan dari keluarga dan masyarakat, khawatir tertinggal dalam ketidakpastian hidup seorang diri, kesepian, atau cirinya adalah merasa iri dengan teman sebaya yang sudah lebih dahulu mencapai impian-impiannya. Bisa terjadi pada siapapun juga, termasuk saudara-saudari dan juga saya. Nah, quarter life crisis jika tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak buruk. Bisa terjadi depresi pada kehidupan seseorang. Dan kita tahu, ketika depresi itu berkepanjangan, maka dampaknya juga bisa fatal. Barangkali kita yang di Jogja beberapa waktu yang lalu dikejutkan oleh aksi seorang mahasiswa muda, baru usianya 18 tahun. Kemudian ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa waktu setelahnya juga ada seorang mahasiswi melakukan hal yang sama. Sungguh dampaknya begitu fatal. Oleh karena itulah saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari surat Roma, surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini. Surat Roma merupakan surat yang boleh dikatakan yang paling panjang, yang paling teologis dan juga berpengaruh yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menuliskan surat Roma ini dalam rangka pelayanan rasulinya kepada dunia bukan Yahudi, yakni khususnya di kota Roma. Karena orang-orang Kristen atau jemaat Kristen di kota Roma ada di lingkungan non-Yahudi. Kalau masih di Yerusalem atau beberapa daerah yang lain, tentu itu adalah lingkungan atau dunia Yahudi. Tetapi ketika sudah keluar dari daerah itu, maka kekristenan bersinggungan dengan dunia non-Yahudi dan di sana ada pergumulan-pergumulan sedemikian rupa. Nah, di surat Roma ini Rasul Paulus meyakinkan orang percaya bahwa ia sesungguhnya dengan begitu rasa kesungguhan ingin memberitakan Injil secara langsung bertemu dengan mereka, tetapi itu tidak bisa ia lakukan. Dan dia sungguh-sungguh merasakan kerinduan untuk mengunjungi mereka supaya bisa datang dan meneguhkan jemaat yang ada di kota Roma. Ada apa gerangan dengan jemaat Kristen di kota Roma? Kita tahu, saudari-saudara, bahwa kota Roma pada saat itu, pada masa kehidupan Rasul Paulus, pada masa gereja mula-mula, menghadapi sebuah pergumulan yang hebat, khususnya dihadapi oleh jemaat gereja. Ada kaisar Romawi yang begitu kejam pada orang-orang Kristen, yang menjadikan orang-orang Kristen sebagai korban.
bahkan dikorbankan karena hasrat kekuasaan para kaisar-kaisar yang begitu lalim itu. Nah, kondisinya sungguh sangat sulit dan memprihatinkan. Oleh karena itulah Rasul Paulus juga menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen di sana. Mari kita perhatikan di Roma 12 ayat 9 dan 10. Menjadi bagian dari pesan pastoral Rasul Paulus untuk menguatkan jemaat yang ada di kota Roma. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di sini Rasul Paulus menekankan semua orang beriman harus mengasihi, saling mengasihi saudaranya dengan kasih yang sungguh-sungguh, penuh kemurahan dan kelembutan. Dalam kondisi yang penuh pergumulan tadi, maka ungkapan kasih, topangan, kemurahan dan kelembutan itu menjadi seperti oase di tengah gurun penderitaan yang sedang dialami oleh jemaat Kristen di Roma. Artinya Rasul Paulus juga menekankan bahkan bahwa kita harus ikut serta memperhatikan kesejahteraan, kebutuhan dan keadaan rohani semua saudara seiman kita, serta ikut merasa simpati dan menolong mereka dalam kesusahan dan persoalan. Kita tidak bisa egois dalam hidup beriman. Kita hidup beriman artinya hidup di dalam persekutuan kita, komunitas kita, yakni komunitas orang beriman atau gereja. Nah, disinilah Rasul Paulus menekankan supaya kita juga harus memperdulikan, memperhatikan orang-orang seiman di sekeliling kita, bersimpati dan berempati. Jikalau ada yang mengalami kesusahan dan persoalan, maka wajib hukumnya bagi orang percaya untuk membantu, menolong saudaranya yang sedang bergumul itu. Nah, Rasul Paulus juga menekankan kita harus saling hormat dan menghargai bagi keberadaan sesama kita, khususnya hal-hal baik yang mereka miliki. Karena dalam saling menghargai dan menghormati, maka satu dengan yang lain akan terwujud kedekatan relasi yang menguatkan. Nah, artinya saudari-saudara bahwa Rasul Paulus menyatakan kehidupan setiap orang yang sudah diubahkan di dalam Kristus mengakibatkan mereka menerapkan apa itu kebenaran dan kasih pada semua aspek kehidupannya, baik secara pribadi, spiritualitas, secara iman, rohani, tapi juga secara sosial dengan lingkungan di sekelilingnya, dan bahkan juga secara etika dan moral yang baik dan benar di hadapan Tuhan Allah. Oleh karena itulah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan Roma 12 ayat 15, barangkali ayat ini sering digunakan untuk ayat-ayat penghiburan yang berkata demikian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Di sini sesungguhnya Rasul Paulus menunjukkan pentingnya makna persekutuan atau yang disebut di dalam dunia psikologi adalah dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini membuat seseorang meyakini bahwa ia dipedulikan, disayangi, dihargai, dan termasuk dalam sebuah persekutuan tadi, dan memiliki hubungan relasi yang timbal balik. Nah, dukungan sosial ini ada dalam kehidupan sehari-hari yang nyata, baik itu dalam ikatan keluarga, pertemanan, persekutuan gereja, maupun juga ikatan-ikatan yang lainnya. Nah, kenapa kita berbicara tentang dukungan sosial? Seringkali saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, seseorang yang sedang mengalami pergumulan atau krisis tadi, quarter life crisis, menggumulinya, menghadapinya seorang diri. Ia kesulitan menemukan teman, sahabat, saudara atau bahkan keluarga yang bisa diajak bercerita, membagikan keluh kesahnya, membagikan pergumulan kehidupan yang sedang dialami. Bahkan ketika dia tidak bisa menemukan orang untuk diajak bercerita, lama-kelamaan bisa mengalami depresi. Nah, oleh karena itulah saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, di sini sangat penting sekali
bahwa kita seperti halnya dinasihatkan Rasul Paulus tadi, wajib memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Jangan-jangan orang-orang di sekeliling kita atau bahkan orang-orang terdekat kita sedang mengalami krisis itu, sedang bergumul dengan hebat dalam kehidupannya, dan dia tidak punya siapa-siapa untuk berbagi pergumulannya. Nah, sesungguhnya dukungan sosial ini, saudara-saudara dikasihi Tuhan, secara psikologis juga sangat besar sekali pengaruhnya. Khususnya ketika seseorang yang masih berusia remaja atau pemuda, dukungan sosial itu bisa diperoleh dari lingkungan pertemanan, dari guru di sekolah, dan juga bisa dari orang tua, maupun juga persekutuan gereja. Dan yang paling berpengaruh di sini adalah dukungan dari orang tua. Oleh karena itulah, Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dukungan sosial yang diberikan keluarga berperan sangat efektif untuk mengatasi tekanan-tekanan psikologis yang dialami oleh seseorang dalam masa-masa sulit kehidupannya. Dukungan sosial keluarga yang tinggi diperlukan untuk mencegah timbulnya depresi, baik pada anak-anak remaja, pemuda, maupun siapapun juga yang sedang mencari jati dirinya tadi, dan juga yang sedang bergumul dalam kehidupannya. Oleh karena itulah, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, it's okay to not to be okay. Setiap orang mengalami krisis itu. Bisa jadi saudara, bisa jadi saya, atau siapapun juga kita pernah mengalaminya. Oleh karena itulah, ketika kita mendengarkan nasihat dari Rasul Paulus tadi untuk terus memperhatikan lingkungan di sekitar kita, saling mengasihi, bahkan dikatakan bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan ikut menangis dengan orang yang menangis. Artinya kita menunjukkan simpati dan empati kita, kepedulian kita kepada orang-orang di sekeliling kita yang sedang bergumul. Oleh karena itulah, marilah kita menyadari pentingnya dukungan sosial ini. Dukungan sosial itu secara nyata, Bapak, Ibu, dan Saudara, bisa diwujudkan dalam berbagai bentuknya. Yang pertama, secara fungsional, yakni sejauh mana kebutuhan psikologis dan tujuan kehidupan seseorang dipenuhi dalam jejaring sosialnya. Apakah pertemanan kita, persahabatan kita, bahkan persekutuan kita itu di sana mewujudkan dukungan sosial ini, saling menopang satu dengan yang lain. Dua, secara emosional, yakni kita bisa menyatakan dukungan sosial itu dengan cara menenangkan atau membuat seseorang merasa berharga. Seorang yang sedang dalam krisis kehidupan butuh seorang sahabat yang hadir, yang mau mendengarkan, bahkan mau menenangkan dan mengatakan bahwa hidupmu berharga. Yang ketiga, secara appraisal, yakni selain tadi mendengarkan, menenangkan, juga bisa kita memberikan nasihat-nasihat atau saran, atau mungkin juga sharing pengalaman yang sudah kita alami. Dengan demikian, saudara atau sahabat kita tadi boleh menemukan panduan dalam kehidupannya. Tidak seorang diri, karena ada orang lain yang sudah mengalaminya, dan kita bisa belajar dari sana untuk menolong diri tersebut. Dan yang keempat, bentuk dukungan sosial itu bisa berwujud instrumental. Artinya dalam bentuk materi. Bisa kita memberikan, mungkin teman atau sahabat atau saudara kita itu suka membaca buku, diberikan buku. Suka membaca komik, diberikan komik. Atau suka nonton film, mungkin kita bisa juga mengajaknya untuk nonton film. Artinya bentuk dukungan sosial ini bisa bermacam-macam bentuknya, dan siapapun juga, saudari-saudara dan saya, bisa melakukannya untuk mewujudkan apa yang dikatakan Rasul Paulus tadi. Bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Nah, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada bagian akhir saya akan mengajak kita semua untuk memperhatikan di ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan,
dan bertekunlah di dalam doa. Artinya, saudara-saudara yang terkasih, bahwa this too will pass. Hal ini pasti akan berlalu. Setiap krisis, persoalan, dan pergumulan kehidupan pasti akan berlalu. Tidak ada badai yang tidak pernah berlalu. Di dalam kondisi apapun kehidupan kita, dalam krisis, dalam pergumulan, persoalan, ingatlah senantiasa ada pengharapan di sana. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan tidak pernah memalingkan mukanya dari kita, melainkan Ia memandang kita, anak-anaknya, dengan penuh kasih setia dan penuh berkat-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah, jikalau kita sedang mengalami krisis itu, kita tetap sabar di dalam kesesakan. Dan tidak lupa, kita juga terus bertekun di dalam doa. Karena dalam doa itulah, saudara-saudara, kita menemukan kekuatan kita dari Tuhan. Karena kita menyerahkan keberadaan kehidupan kita, pergumulan dan persoalan kita dalam kuasa dan tangan Tuhan. Kita meyakini dan mengimani bahwa Tuhan menjawab setiap doa kita. Tetapi kita harus mengimani pula bahwa jawaban Tuhan adalah menurut hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, bukan menurut keinginan kita. Sehingga jawaban Tuhan mungkin bisa berbeda dengan keinginan dan apa yang kita pikirkan. Maka dari itu, kita diajarkan untuk memasrahkan kehidupan kita ini dalam kuasa dan tangan Tuhan. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, it's okay to not to be okay. Semua orang mengalami krisis kehidupan. Dan oleh karena itulah, so let's be the channel of God's hand. Marilah kita menjadi saluran atau sarana dari pertolongan Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita. Jika kita sudah mampu melewati krisis kehidupan, kita sudah mempunyai pengalaman-pengalaman ditolong oleh Tuhan, maka itulah kesempatan bagi kita untuk juga memperhatikan, memedulikan, menolong dan memulihkan orang-orang yang sedang bergumul di dalam hidupnya. Selamat menjadi saluran pertolongan Tuhan, tangan Tuhan bagi orang-orang yang sedang bergumul di tengah kehidupannya. Tuhan memberkati. Amin.